Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Mari kita mulai pengajian kitab tafsir Marah Labid malam hari ini seperti biasa dengan pembacaan umum kitab Lanatus Shalih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'alim baratul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa idh kunna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghatan wadkhulul baba sujada. Wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Nah ini ya. Wa dhalalna dan kami berikan perlindungan iup-iupan alaikum ing atas sira kabeh al-ghamama ing awan. Ai ja'alna as-sahaba ar-raqiqa artine dadekake sapa ingsun as-sahaba ing awan ar-raqiqa kang tipis yadullukum min harsyamsi yang melindungi apa as-sahab ar-raqibum ing sira kabeh min harsyamsi sangka panase matahari. Ay wakana yasiru bisarihim makanu yasiru nalailan wa naharon. Ya. Dan ana sapa Musa yasiru iku lumaku sapa Musa bisarihim kelawan lumakune kaum wakanu yasiruna lailan wa naharon lan padha ana sapa kaum yasiruna iku padha mlaku sapa kaum lailan ing dalam wektu bengi wa naharon lan ing dalam wektu siang. Jadi perjalanan dibuat setelah jadi Bani Israel itu udah menang Nabi Musa, kemudian di negeri Madian, ya, kemudian diarahkan ke negeri Palestina. Tetapi sebelumnya selama 40 tahun, selama 40 tahun lamanya Bani Israel itu nggak sampai ke negeri Palestina, tapi mereka itu dalam kebingungan, ya, dibuat bingung selama 40 tahun lamanya. Arba'ina sanatan mutahayyirina la yahtaduna ilal khuruji minhu. Mereka diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat bingung selama 40 tahun karena mukhalafatuhum amrallahi ta'ala biqitalil jabarin alladziina kanu bisyam haitsu tuni'u minal qitali. Mereka enggak boleh membunuh orang-orang yang ada di Syam, tapi mereka bunuh. Akhirnya mereka itu diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun lamanya, orangnya bingung, enggak bisa keluar kemana-mana. Tapi gitu itu masih diberi wadhallalna 'alaikumul ghamama, ya. Masih Allah itu memberi
kemurahan kepada Bani Israel. Udah diberi sanksi, masih diberi perjalanan nggak bisa keluar, perjalanan panjang 40 tahun, tapi nggak kasih panas. Di gurun mereka nggak dikasih panas, tapi dikasih awan yang bisa menaungi dari panasnya sinar matahari. Jadi membuat adem. Ya. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Ini. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun fitihi ing dalam tih nama daerah alaikum ing atase sira kabeh almanna ing manna. Ya makanan yang ada di pohon-pohon warnanya merah gitu ya. Yang keluar mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Dikasih makanan. Wasalwa lan salwa. Salwa itu apa? Salwa itu sejenis burung puyuh. Apa? Dibuat bingung, diberi sanksi, dikurung 40 tahun lamanya nggak bisa keluar karena mereka itu berbuat maksiat, tidak mau melakukan perintah Allah, disuruh nggak membunuh tapi malah membunuh. Tetapi masih dikasih al-manna wassalwa. Nah, makanan mana ini sampai sekarang informasinya masih ada di beberapa daerah di Timur Tengah, di Irak atau di Irak ada beberapa di daerah negara di Timur Tengah masih ada al-manna. Kalau as-salwa tadi burung yang seperti burung puyuh ya, burung puyuh kalau di Indonesia. Ya. Bahkan kullu wahidin minhum ya'khudhu ma yakfihi yauman wa lailatan. Setiap orang itu langsung ngambil manna wasalwa secukupnya untuk satu hari satu malam. Tetapi kalau hari Jumat, wa idza kana yaumul Jumat ya'khudhu kullu wahidin minhum ma yakfihi li yaumaini. Li'annahu lam yakun yanzilu yaumas sabti. Ya. Kalau hari Jumat, nah tadi kan ngambilnya setiap hari tiap malam, setiap hari ngambil secukupnya untuk satu hari satu malam. Nah setiap hari Jumat dia ngambil untuk 2 hari. Kenapa kok ngambil 2 hari? Karena hari Sabtu tidak keluar, tidak turun mana wasalwa. Ini kan enak ini, turun dari langit, ada makanan mana wasalwa, tinggal makan, nggak usah payah-payah, nggak usah kerja. Ini enaknya begitu. Mana wasalwa kan enak. Hidup, nggak usah kerja, nggak usah capek-capek, 40 tahun tapi dapat makanan dari langit, mana wasalwa. Ini enaknya siapa? Enaknya Bani Israel. Nah, enaknya Bani Israel. Dihukum tapi masih diberi enak. Dihukum 40 tahun bingung tapi masih diberi enak. Diiupi oleh awan mendung yang tidak membuatnya panas di gurun. Tiap hari dikasih makanan manna wasalwa, kecuali hari Sabtu tidak turun. Nah, tidak turun. Kenapa tidak turun? Karena Sabtu itu adalah hari untuk ibadahnya orang-orang Bani Israel yang agamanya agama Yahudi, hari Sabtu. Ya. Jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu makan sira kabeh min thayyibati ma razaqnakum sangka apike kang awe rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Makanlah sesuatu yang baik yang kami berikan rezeki kepada kalian. Ya.
Mustaldati ma razaqnakumuhu, artinya dari yang lezat yang aku rizkikan kepada kamu, enak rasanya. Mana wasalwa tadi itu enak. Tapi wala taddahiru li ghatin, jangan kau simpan apa namanya? Simpan untuk besok. Nggak boleh di apa? Simpan untuk dalam jangka waktu yang lama, nggak boleh. Tetapi mereka nggak boleh disimpan tapi nyimpan. Wa ma dolamuna lan ora dolim sapa kita, walakin kanu, tetapi kanu ana sapa Bani Israel yadlimuna iku padha dolim sama Bani Israel angfusam ing awak dhewe ne Bani Israel ya. Ini perjalanan sebelum menuju Palestina. Nah, menuju Palestina. Palestina itu adalah negara daerah yang dijanjikan. Dijanjikan untuk siapa? Dijanjikan untuk Bani Israel. Mereka dihukum 40 tahun lamanya, bingung di gurun pasir, nggak nemu arah, nggak bisa keluar, tetapi mereka dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan manna wa salwa, mereka itu juga tidak dibuat panas karena ada awan yang terus melindungi mereka dari panasnya hujan, ya, panasnya matahari. Ini matahari. Wa idqulna udhulu hadhil qaryata. Nah, ini kalau sudah 40 tahun kemudian kemana? Ke Palestina. Wa idqulna lan nalikane ngucap sapa ingsun udhulu mlebu sira kabeh hadhil qaryata ing ikilah negara Baitul Maqdis. Pintunya Baitul Maqdis, hadhil qaryata ing ikilah qaryah, daerah. Daerahnya itu apa? Yaitu Baitul Maqdis. Setelah 40 tahun lamanya dia bersama Bani Israel, kemudian dia masuk masuk ke Palestina melalui Baitul Maqdis. Ya. Fakul udhulu hadhil qaryata fakulu minha, maka mangana sira kabeh minha sangka tilkal qaryah. Hai syi'tum ing dalam dinggon syi'tum karep sira kabeh rogodan hale enak-enak. Adalah makan yang enak-enak itu di daerah Palestina, Baitul Maqdis. Udah ketemu tadi setelah 40 tahun dihukum tadi, kemudian masuk ke Palestina lewat Baitul Maqdis. Wa tukhulu lan masuk sira kabeh albaba ing pintu. Ing pintu daerah itu Babul Qaryah. Ya, ada disebut dengan min babin sama babul khittah au babil kubah. Sujadan hale podo sujud sira kabeh. Sujadan hale podo sujud. Sujadan hale podo sujud. Wakulu lan podo ngucap sapa sira kabeh hittatun. Ngucapan hittatun. Nakfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Ini. Wakulu lan padha ngucap sira kabeh hittatun hittah, pengampunan. Mohon ampun itu hittah. Tapi mereka mengatakan hittatun ini bukan mohon ampun, tetapi mereka mengatakan itu adalah minta gandum hittatun. Jadi beda. Jadi mereka itu Bani Israel innal qauma
umiru bi ayat hulu al-baba ala wajil hudu'i wa ayat kuru bilisanihim iltiba sahatid dunubi hatta yakunu jami'ina baina nadmil qalbi wa hudu'il jawarihi wal istighfari bil lisan. Sesungguhnya kaum Bani Israel itu diperintah untuk masuk pintu Palestina dalam keadaan hudu. Ya, hudu itu tawadu, rendah hati. Wa ayat kuru dan menyebut bilisanihim dengan lisan mereka iltima sahatid dunubi kepada minta dilebur dosa-dosanya. Hatta yakunu jami'ina baina natmil qalbi wa khudu'il jawarihi wal istighfari bilisan, sehingga mereka itu dalam keadaan hatinya menyesal, ya, kemudian anggota tubuhnya itu rendah hati dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke Palestina. Jadi kan dihukum. Mestinya perintahnya Allah, mereka masuk ke Palestina mestinya tawadhu, nyesal, banyak salah, banyak dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mestinya mengatakan hittotun. Hittotun artinya minta ampun, ya, hittotun. Wal makna hutta'ana dzunubana hittotan. Begitu. Nangfir lakum, kalau demikian nangfir mongko ngampuni sapa ingsun lakum maring sira kabeh khotoyakum ing kesalahan sira kabeh. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala setelah 40 tahun dihukum oleh Allah, Bani Israel masuk ke Palestina, diperintahkan untuk masuk dalam keadaan menyesal, hatinya menyesal, melakukan kesalahan kepada Allah, maksiat, kemudian anggota tubuhnya khudu, ya, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, dan mengatakan hittotun nanti itu mengatakan akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, wasanazidul muhsinina, lan bakal nambahi sapa ingsun al muhsinina ing wong kang padha gawe bagus bitaati fi hasanatihim. Ya. Kalau begitu nanti akan diberi tambahan menjadi orang-orang yang muhsin. Di dalam beberapa tafsir dikatakan muhsinin itu jamaknya muhsin. Muhsin itu dari kata ihsan. Nah, kalau orang sudah ihsan, dia akan melakukan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia melakukan kebaikan kepada dirinya. Jadi melihat dirinya adalah melihat orang lain. Ketika berhubungan dengan sesama manusia, yang dilihat adalah orang lain, kebutuhan orang lain. Itu muhsinin. Orang lain butuh makan, dia bantu. Orang lain butuh bantuan ini, dia bantu. Sudah hilang dirinya, masuk kebutuhan orang lain. Itu muhsin. Puncak dari amal seorang manusia itu muhsin, ihsan. Kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ihsan itu adalah manusia melebur. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia sudah tidak lagi melihat dirinya, tapi yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak lihat dirinya lagi, yang dilihat Allah. Ini sudah, makanya disebut ihsan itu adalah tingkatan amal yang paling tinggi, ya, ihsan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum
Wa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Itu ya. Ya Allah. Luar biasa ini. Fabad dalal ladina maka nuli ganti alladina sapa wong dolamu kang padha dolim sapa alladina angkusam ing awak dhewe ne alladina kaulan ucapan ghairu ladzi kang ora ucapan kila kang diucapno lahum maring alladina. Mereka mengganti perkataan tadi. Mestinya kan ketika masuk Baitul Maqdis diperintah untuk masuk DP menyesal kepada Allah, kemudian mereka itu mereka itu minta ampun, hittatun, maksudnya hittatun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diganti, nggak mau begitu. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijam minas sama'i bima kanu yafsukun. Fa'anzalna mengkonuli nurunake sapa ingsun 'alal ladzina ing atase wong dzalamu kang padha zalim sapa alladzina rijzan ing wabah minas sama'i sangka langit bima kelawan barang kanu kang padha ana sapa alladzina yafsukuna iku padha fasik sapa alladzina. Tetapi sekali lagi perintah tidak dilakukan, permohonan ampun pada Allah tidak dilakukan, mereka malah minta gandum, ya, dan itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ta'unan muqaddaron, wabah yang ditentukan dari langit karena mereka tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disanksi lagi, diberi hukuman lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kalau orang dulu zaman Nabi Musa orang tidak taat langsung sanksi, tidak taat langsung sanksi. Ini kita enak, umatnya Nabi Muhammad. Orang tidak taat ya dibiarkan. Barangkali nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi ampunan kepada kita. Masih begitu. Tapi tidak kalau Bani Israel tidak taat langsung disanksi, dihukum, tidak taat disanksi. Ya. Meskipun tetap dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa dari Bani Israel sebagaimana yang kita lihat dan kita baca bersama ayat per ayat yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ini sekali lagi Al-Quran menceritakan kisah ini, insya Allah ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dari ini, orang yang hidup di abad ke-21 bisa mengambil peristiwa yang terjadi ribuan tahun sebelum masa yang silam yang terjadi kepada Bani Israel, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesalahan yang serupa. Tetapi sekali lagi kita melihat bagaimana orang-orang yang durhaka kepada Allah di masa dulu menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan hal yang serupa, tetapi sebaliknya menjadikan kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.